Kalau ibu-ibu yang udah dapat loose powdernya boleh langsung dipakai. Iya bisa. Nanti kalau misalkan ketebelan nggak rata bisa dipakainya. Ibu di dalam. Ibu untuk eyebrow, ibu kan udah dibagi nih, bisa digunakan langsung. Maksudnya kita ada untuk eyebrow-nya, cuman kalau misalkan biar ibunya terbiasa dengan menggunakan eyebrow Mustika Ratu yang ada di goodie bag bisa pakai. Kalau misalnya ya sayang yang itu mau pakai punya kita boleh. Ini lebih direkam. Ini warnanya juga coklat. Kenapa kita pilih warna coklat? Karena umumnya orang Indonesia itu kalau kita pakai yang warna hitam itu cenderungnya lebih tegas, lebih galak. Jadi kita gunakan yang coklatnya coklat tua. Karena tadi udah ada kuasnya tuh. Ada pakai sendiri aja. Oh udah langsung. Tapi kuasnya kuas itu kan yang gede. Kuasnya udah dapet ya? Kuasnya ada ya. Oke, abdomnya bisa gunakan soalnya kaliwaknya lagi kayak gini. Lagi kayak gini memang tadi bedak dapur udah enggak boleh. Iya. Iya, nanti kita cuman kan biar nggak jomplang nanti setelahnya pakai ini. Ya Bu ya, tadi mungkin saya ataupun Vicky kurang menyampaikan untuk kelopak mata itu tidak menggunakan bedak. Jangan digunakan bedak. Soalnya nanti eyeshadownya nempelnya jadi Kurang warnanya gitu, tidak bisa menyala, tidak pigmented, jadi tidak Ratain aja. sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Karena nanti untuk kelopak mata biasanya kita bisa menggunakan lip cream atau lip tint. Lip tint ataupun lip cream ini punya punya Mustika Ratu atau Wudu. Ini bisa digunakan sebagai blush on, lipstick sama base untuk eyeshadow. Jadi kalau ini tidak menggunakan makeup, tidak menggunakan alas bedak dan tidak menggunakan bedak. Nanti pakai lip tint. Iya. Nah, ibu-ibu kalau misalkan udah pakai loose powdernya, kan tadi pakai sponge ya, takutnya ada yang ketebelan di bagian sisi lain itu nggak meratakan, atau juga takut ada yang belum kena loose powdernya. Makanya setelahnya ini langsung kita rapikan pakai kuas, pakai brush untuk bedak. Jadi ini tuh fungsinya biar dia tuh rata. Terus takutnya tadi ada bagian-bagian yang nggak kena loose powdernya, jadi diratain ini, disapu aja. Sama merapikan, tadi kan pakainya ada yang tebal, ada yang tipis gitu kan, makanya dirapikan pakai ini. Nah, Ibu kebayangkan ya, kita kalau setiap hari, kalau saya sih setiap hari menggunakan hal seperti ini karena kita bekerja dan saya memang jual Mustika Ratu. Nanti kebayang kalau setiap hari ataupun tanpa tidak setiap hari kulit wajah kita itu adalah tubuh matang dan mati itu berproses dalam 1 bulan itu akan selalu ada pengobatan. Nah, apabila si komedonya yang sudah tumbuh kita tidak kelupaan ataupun kita tidak buang, itu akan tumbuh dan hasilnya biasanya di hidung itu suka ada bintik hitam. Ngalamin nggak Bu ya? Ngalamin ya. Itu karena kotoran dari polusi, dari debu ataupun dari kosmetik yang kita pakai semakin numpuk, semakin lama tidak dibersihkan dan akan menimbulkan komedo. Yang sampai akhirnya kalau udah parah itu jadi bintik-bintik hitam. Caranya seperti apa? Kita punya yang namanya piring. Piring kita ada berapa macam Mbak Rita? Kita ada 2 varian, piring Intisari sama piring yang lain. Jadi caranya ini kalau Mustika Ratu dia masih menggunakan biji
kulitnya bisa dibuka pindah kanan. Anggap ini kulit wajah ya Bu ya. Ibu nanti bisa diregangkan seperti ini. Nah itu baru oleskan piring sarinya, baru kita Biasa ini coklat hitam nih. jadi jangan sampai begini terus langsung dilekati enggak, tapi kita bukakan dilekati seperti ini. Jadi biar si kulit pasirnya atau kemadanya nggak angkat. Nah setelah kemadanya angkat kita cuci bersih dengan menggunakan air hangat kalau bisa. Kalau tidak bisa menggunakan air hangat, bisa menggunakan air biasa. Dan jangan lupa sisa bekas si piring yang tadi atau komado yang sudah dilipat tadi otomatis akan berlubang. Ataupun misalnya misalkan ada bekasnya yang sudah dikeluarkan ada lubang sedikit. Nah setelah itu diringkasnya seperti apa nih biar pori-pori kita kembali ringkas. Makanya kita menggunakan masker bengkuang karena hasil fisika itu adalah hasil bengkuang. Jadi setelah dibersihkan wajahnya dengan menggunakan piring intisari, kita langsung bisa menggunakan masker bengkuang. Jadi jagoannya fisika itu masker bengkuang ya. Oke lanjut ke model. Masih bagian muka ya Bu. Kan tadi baru loose powder nih. Kalau misalkan untuk daily, oke kita bisa pilih salah satu ya. Mau pakai loose powder aja gini udah cukup, atau mau pakai bedak padat aja udah cukup. Tapi karena kan ini untuk make up pesta, kita kan pesta tuh biasanya dari subuh ya Bu sampai siang atau sore atau bahkan mungkin malam. Pengen lebih cetar, terus pengen lebih on point ya. Make upnya tuh long lasting banget. Kita bisa tambahin bedak padat ya. Tapi cara pengaplikasiannya pakai kuas. Jadi dia sama merata gitu semua. Dikunci lagi tapi bekas Ya, bekas loose powder. tapi dikunci lagi. Bisa punya ke arah samping bawah ya, ikuti bulu halus saya ada bulu halus berputih di daerah pipinya ke samping samping bawah. Gak usah terlalu tekan, cukup disapu-sapu aja biar lebih mengisi aja sisa bulu. Kalau untuk kulit yang berminyak itu diharuskan menggunakan powder dulu karena itu untuk mengurangi atau mengurangi minyaknya biar tidak kelihatan glowing banget. Kita langsung ke bagian mata. Nah, lanjut kita sekarang ke bagian mata ya Bu. Sudah selesai Bu? Sudah selesai. Ya. Bisa dipegang eyebrow-nya atau Pensil alisnya boleh disiapkan. ada selainnya saya tunjukin nih alisnya model-model Ya. siapa apakah alisnya Krisdayanti, alisnya Syahrini, alisnya Luna Maya. Kita akan tunjukkan. Cuman di sini karena slide-nya tidak bisa Tidak bisa dipasang, tampilkan, ya. ruangannya pun cukup terang, jadi kita dibahas secara langsung aja. Nah, kebetulan kan kalau ini model hari ini udah alisnya udah tebal ya Bu. Nah, kalau misalkan untuk yang alisnya tipis atau bahkan mungkin nggak ada, ya. Nah, cara pembuatan halis itu kita biasanya pakai bingkai dulu. Nah, gimana cara bikin bingkainya? Pertama, kita bingkainya dari bawah, dari depan. Oh yang kelihatan yang lebih jauh Boleh. ke depan nanti prakteknya Nanti praktek kita sambil keliling juga ya Bu. Cara bikin bingkainya itu dari bawah Bu, kayak gini, tarik garis. Terus kita ngikutin nih bentuk alis kita. Kalau misalkan ada yang tebal, kita bisa bentuk ini, ikutin ini. Kalau misalkan ada alisnya yang nggak beraturan, itu kita bisa feeling ya Bu, maksudnya ngebentuk sendiri gitu, pengennya bentuknya gimana. Nah itu kita bikin bingkai. Nah misalkan ini dari depan, kita tarik lurus, terus bikin ujungnya gini. Nah untuk atasnya kita bentuk, misalkan ya, karena kan ini udah tebal, jadi mungkin nggak akan jelas ya kelihatannya. Cuman ini selintas tekniknya untuk membuat bingkai. Nanti juga tim kita keliling buat bantu ibu-ibunya semua. Nah kalau untuk bagian atas bingkai, saya biasanya dari tengah dulu, dari tengah ke bawah.
kurang lebih seperti ini. Nanti baru bagian dalamnya diisinya tuh dari belakang bukan dari depan. Dan cara untuk mengisi alisnya itu diarsir Bu. Biar apa? Biar lebih kelihatan natural alisnya. Jadi nggak ngeblok gitu ketebalan. Caranya diarsir seperti ini. Nah kebetulan hari ini saya pakai prakteknya tuh yang eyebrow isinya dari Mustika Ratu gitu. Jadi ini lebih mudah ya karena ini pipi terus sudah dapat kuasnya juga. Jadi lebih gampang. Nah kalau udah kita kan arsir nih di dalam, di belakang. Terus kita rapihin pakai spoolnya. Terus didorong juga sampai ke bagian depan. Jadi yang bagian depan tuh makin tipis, makin natural gitu. Nanti tim kami akan membantu, tapi tidak semua alis, tidak dua-duanya alis ya, cuma satu alis aja yang dibikinin. Nah kalau untuk alis tebal seperti ini sebenarnya cuma sedikit sih. Harusnya kalau yang tebal kayak gini hanya bingkai sama dikasih maskara aja karena udah tebal gitu ya. Nah jadi sekarang aku mau tambahin maskara buat ngerapihin Ini maskaranya bulu-bulunya. bagus, ini maskaranya yang sudah mulai kering ya Bu ya. Iya, Kalau maskara lebih baru, bagus. Terlalu tajam ngeblok keras, gitu. ya. Nanti nggak bau. Jadi kalau ibu-ibu di rumah punya maskara yang udah mau kering atau udah mau habis, nah itu bisa dipakai buat rapiin alis gitu. Itu lebih bagus dibandingkan maskara yang baru karena ini masih basah banget kan gitu. Jadi harus ekstra hati-hati pakainya kalau yang masih baru. Ini soal yang kiri susah. Jadi Kalau tadi aja tadi Diki menggunakan eyebrow-nya yang metik ya Bu ya, yang seperti ini untuk bingkainya. Kenapa yang metik ini lebih lembut, lebih halus, lebih apa ya, lebih soft ya? Lebih gampang juga. Lebih gampang diaplikasikan untuk bingkai. Tapi kalau untuk isi biasanya harusnya lebih Yang itu yang tetap yang pakai ya. mau dipakai mana? udah ininya nggak kuas, tinggal di kuas, tinggal yang sisirnya. Nah ini begini dari mana? Bikin aja. Langsung aja dari sini. Ibu-ibu mohon perhatiannya dulu sebentar. Aku mau ngasih informasi nih. Kalau misalkan tadi kan kita udah bikin alis ya, biasanya suka ada yang beda sebelah atau yang ini terlalu bawah, yang ini terlalu atas. Nah, kita bisa rapihin pakai concealer atau enggak pakai foundation yang ibu-ibu punya, gitu ya. Kalau nggak punya concealer, foundation juga sama aja bisa. Nah, caranya biasanya kalau saya pribadi itu dari depan Bu dirapihin, ada bagian atau yang kecoret tadinya tuh dirapihin, dibuat garis kayak gini. Nah, kalau udah ngegaris gini tuh garisnya ini langsung tinggal ditarik ke bawah, dibaurin ke kelopak mata. Ada nggak? Jadi bentuk alisnya lebih concealernya. jelas. Tadi ini aja apa pakai foundation apa? Oh boleh minta foundation.
Udah ibu eyeshadownya. Kalau udah terakhir, warna terakhir, ini kita pakai warna yang shimmer ini di palet. Iya, yang kedua. Tapi sebelum pakai kita gini-gini dulu. Biar apa? Biar nanti si taburan-taburannya nggak terlalu tebal. Kita pakai sedikit di depan. Iya. Tapi diusahakan kaosnya dibedain ya Bu sama yang bekas coklat tua tadi. Bisa diulang, Kak. Bisa Oh diulang. yang boleh. Untuk eyeshadow yang shimmernya itu di bagian depannya aja ya Bu. Di depan sama sampai ke tengah yang tadi di depannya coklat tua itu. Kayak gitu. Enggak sampai dia sampai lipetan aja. Udah Bu? Belum. Nah. Ya, lanjut setelah menggunakan eyeshadow untuk eyelinernya. Jadi eyeliner kita itu bentuknya spidol. Bentuknya seperti spidol seperti ini, ujungnya runcing, lancip, untuk kulitnya lembut. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang tidak terbiasa menggunakan eyeliner, jadi yang biasanya menggunakan pincil ini ataupun plastik, bisa menggunakan ini karena seperti itu saja. Kalau pengen tipis kita bisa gunakan yang depannya seperti ini. Jadi yang lancipnya aja. Bisa aja seperti ini. Ini untuk model ya. Tapi kalau kita untuk make up ini sendiri, yang ibu biasanya nggak bisa, ibu bisa begini. Jadi kasihnya di bawah, ini gini. Jadi kita nggak usah terjepang gitu. Oh, Ya, jadi bisa diperhatiin ibu. Boleh diperhatiin dulu ini untuk teknik pemakaian eyeliner ya. Karena kan kalau pemakaian kita, kalau aku biasanya pakai ke orang lain ya, karena ngapain pakai sendiri. Nah kalau ibu biasanya kan pakai sendiri. Nah ibu mau berbagi nih tips and triknya cara pakai eyeliner gitu. Jadi kalau Boleh misalkan- diperhatiin dulu. Kalau misalkan eyeshadow itu atau bedak kan bentuknya kayak gini ya Bu ya. Kita balik aja. Jadi bedaknya di atas, dia di bawah, kita tunduk gini. Ini agak tengahnya agak judes, agak sombong dikit gitu Bu. Kali-kali ya di depan kaca agak sombong dikit gitu. Jadi kita agak tengah, ini di bawah jadi gini. Kalau misalnya kalau begini kan dia ngelipat ya Bu ya. Kalau ini berarti Ibu pasti salah kalau masih begini. Jadi kalau ini di bawah dia udah benar. Kita nggak gini aja. Jadi dia nggak usah merangin mata sebelah. Kalau merangin mata sebelah, pakai mata ini dipaksa, itu akan timbul kerutan nanti hasilnya nggak rapi. Jadi kita di bawah begini aja. Jangan lupa ditahan. Tahan dulu sebentar biar dia kering baru dibuka matanya. tapi dari depan, dari depan ini. Itu tergantung Ibu. Kalau misalkan matanya turun, kalau misalkan bentuk mata itu enggak ada. Kita kan nggak bisa pasangin fokus ya Bu. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk eyeliner tuh biasanya setiap orang tuh berbeda-beda ya selera. Ada yang mau dibikin cat eye, ada yang mau dibikin wings, ada yang mau dibikin datar. Nah itu Tergantung tuh bentuk mata. tergantung bentuk mata. Cuman kalau untuk teknik, biasanya kalau saya pribadi pakainya dari yang belakang dulu, nggak pernah pakai dari depan. Jadi kita bentuk dulu yang bagian belakangnya. Kalau mau wings, ya kita bentuk dulu wings. Kalau mau
dibikin cat eye ya kita bikin dulu bentukannya gitu. Kalau untuk Untuk pertama mendingan karena usia seperti saya. Maksudnya Bu, saya kalau untuk saya kepala 4 kayak begini biasanya matanya sudah mulai menurun nih. Nah, jadi kita ambil agak ke atas sedikit aja. Agak ke atas dikit. Jadi bentuk matanya kan sudah mulai menurun ya. Nah, kita bentuknya ke atas jadi biar agak keangkat matanya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu ke bawah, nanti kesannya sedih. Bisa dilihat, perhatikan ini caranya. Ini caranya ya, Bu. Kita bikin dulu takarannya. Mau panjangnya segimana, naiknya segimana. Ini maskara, Dibuka dulu maskara. ya. Eyeliner kita waterproof ya. Tadi saya udah sengaja oles. Saya gosok-gosok seperti ini. Di wipe pakai dia mau. Nah kalau udah kita kasih titik, kasih tanda nih panjangnya mau segini, langsung lihat bawah, terus kita tarik garis, tarik ke dalam. Nah kalau aku cuma pakai bagian depannya yang runcingnya aja, karena pengen bikin eyelinernya tipis-tipis aja gitu, nggak sampai yang tebal. Dulu ya, jangan dulu kita. Kalau mau bikin eyeliner bawah, kan itu otomatis lihatnya ke atas ya. Jadi eyeliner atasnya suka agak naik dulu sebentar kok. Coba dibuka belakang. Nah, jadinya seperti